Pertama sekali hal adullukum. Hal adullukum itu kata ahli sastra Arab. Hal adullukum itu menunjukkan sesuatu yang berat. Maka apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada satu perdagangan. Berarti perdagangan ini bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Dan apalagi perdagangan yang mana tunjikum min azabin alim. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perdagangan yang kita inginkan adalah perdagangan yang membebaskan kita daripada siksa. Siksa yang sangat pedih, azabin alim. Berarti ada konotasi. Ada perdagangan yang membawa orang ke siksa, ada perdagangan yang menyelamatkan orang dari siksa. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi Promil, program hamil. Bapak Ibu sekalian, para led dan juga mitra agen HNI di mana saja berada, orang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh gagal dan tidak boleh rugi dan tidak boleh mundur dalam segala situasi. Maka tidak ada istilahnya orang beriman rugi, tidak ada. Orang beriman itu dituntut oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita menjadi orang beriman harus menjadi orang yang beruntung dan harus menjadi orang sukses dalam kondisi apa saja. Maka orang beriman tidak bisa dia mengatakan saya sukses dalam kondisi enak atau dalam kondisi nikmat. Maka kita akan diingatkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini kan sukses ini sebenarnya. Hadis ini selalu kita baca, tetapi kadang-kadang kita tidak maknai dalam gerakan kita di hari ini. Apa hadis itu? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan kehidupan orang beriman. Kalau saya artikan terjemahkan dalam bahasa bisnis, orang beriman itu dalam segala kondisi dan situasi beruntung. Tak boleh orang beriman dalam kondisi ini saya beruntung, dalam kondisi saya rugi. Tak boleh. Karena orang yang beruntung, yang ditetapkan beruntung itu oleh Allah, orang sifatnya iman itulah. Dalam ayat wal asri innal insana lafi khusrin, itu juga dibaca oleh sahabat dulu. Dan juga orang-orang yang saleh, ulama-ulama, dan itu harus kita tradisikan sebenarnya. Saya ada menarik sebenarnya Pak Agung kalau bagi saya. Pertemuan-pertemuan kita ini, selain kita tilawah Quran, kita mulai pertemuan kita ini minimal dengan 2 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat wal asri. Kemudian setelah kita di akhir majlis ini, jangan lupa mengakhiri majlis kita dengan wal asri. Itu tradisi sahabat. Sahabat dulu setiap mereka duduk di majlis, sahabat apa? Bukan orang duduk beribadah. Sahabat itu para pebisnis. Sahabat kita itu para pedagang. Sahabat-sahabat itu banyak yang konglomerat, menguasai pasar. Tapi ingat, apa tradisi mereka kalau di dalam majelis? Mereka selalu mulai majelis mereka dengan wal asri, dan mereka tutup majelis mereka dengan wal asri. Dan itu bukan hanya majelis antara 2 orang saja, kadang-kadang bertemu dimulai dengan wal asri, kemudian berpisah diakhiri dengan wal asri. Ingat kita enggak? Imam Syafi'i mengatakan tentang kedudukan surat wal asri ini, kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan kepada orang-orang beriman, kepada manusia kecuali surat wal asri, cukup bagi mereka untuk ayat surat ini menjadi kesuksesan mereka di dunia dan kesuksesan mereka di akhirat. Saya menariknya kenapa sahabat menjadi tradisi saat mereka ketemu wal asri, mau berpisah wal asri. Pesan yang terkandung dalam ayat ini bahwa jangan sampai rugi, karena ayat ini penekanannya rugi. Sumpah yang Allah isi sumpah itu rugi masalahnya. Allah bersumpah dengan asr, wal asri. Apa isinya?
Innal insana lafi khusrin. Kalau rugi dalam dagang, lihat bahasa Arab. Kalau rugi dalam dagang itu bahasa Arabnya apa? Khusur itulah. Jadi kalau orang Arab tanya, bagaimana dagangmu hari ini? Wallah ana al-yawm khasran katanya. Artinya apa? Saya hari ini rugi. Itu bahasa rugi itu lafi khusrin. Maka di sini Allah bersumpah bahwa manusia dalam kondisi rugi. Siapa yang tidak rugi? Nah, itulah orang beriman. Maka orang beriman berarti orang yang tidak rugi. Kita orang-orang beriman tidak boleh rugi. Nah, dan karena itu di sini saya ingatkan kepada kita semua hadis Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan hidup orang beriman itu. Kenapa? Karena hidup mereka semuanya baik. Semuanya beruntung. Kalau mereka mendapat kenikmatan, menghadapi kesenangan, mereka bersyukur. Kalau mereka, dan itu adalah keuntungan bagi mereka. Kalau mereka mendapatkan musibah atau banyak tantangan, halangan, maka mereka bersabar menghadapinya, dan itu adalah beruntung. Dan alhamdulillah, maka kita pada musim pandemik COVID-19 ini, sekalipun Bapak Ibu sekalian, ya tidak seperti kondisi normal, tetapi kita sudah disebut beruntung luar biasa. Ini berarti apa? Iman kita jalan di sini. Dan insya Allah orang beriman di dalam kenikmatan dia beruntung. Di dalam musibah dia juga harus beruntung. Maka keuntungan di tengah-tengah pandemik ini butuh kesabaran. Kesabaran ini kalau kita jabarkan banyak sekali. Sabar bukan arti menahan. Bukan hanya sekedar menahan. Sabar itu artinya adalah berbuat lebih banyak. Sabar itu artinya bekerja lebih keras. Kemudian sabar itu berpikir lebih produktif, berpikir lebih inovatif. Artinya apa? Di hadapan musibah itu, tantangan itu, sabar. Maka dia berpikir bagaimana mengatasi musibah, dan dia tetap dalam kondisi kebaikan di tengah-tengah musibah itu. Alhamdulillah, kita di dalam ini tadi ada kita dengar Pak Aziz mencanangkan 18 produk. Maka saya katakan kita harus beruntung di tengah-tengah pandemik ini. Tidak boleh rugi perdagangan kita. Cuman bagaimana kita mensiasatinya. Itu adalah harus sinergi kita bersama. Maka umpamanya apa? Di tengah-tengah pandemik ini kita bisa menghasilkan produk-produk yang sangat dibutuhkan. Karena yang namanya berdagang adalah mengisi kebutuhan orang banyak. Maka siapa yang beruntung dalam dagang adalah orang yang tepat dalam mengisi kebutuhan orang banyak. Maka dalam bisnis ini kan pertama sekali adalah produk yang kita jual. Maka sahabat dulu mereka berdagang di 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Coba Bapak baca sejarah peradaban Arab. Bagaimana mereka berdagang. Jadi rupanya kalau dari Madinah umpamanya, lihat musim itu. Dia pergi ke Yaman berdagang. Di musim apa? Nanti dilihat apa kebutuhan orang Yaman dan musim apa. Maka mereka akan bawa barang-barang ke Yaman sesuai dengan musimnya. Karena di musim itu orang butuh ini. Maka tak mungkin kalau musim panas terik, barang jualannya jaket dingin. Maka takkan laku. Maka perlu inovasi. Maka begitu juga nanti mereka pergi ke Syam. Nanti Madinah lagi butuh apa? Mereka akan cari di Syam nanti barang-barang. Ini juga ini artinya bagaimana mensiasati seluruh keadaan dan bagaimana kita bisa sukses di dalam menjalankan bisnis ini. Dan saya yakin bahwa semua manajemen ini sebenarnya bukan patah saya, cuman saya ingin menekankan saja bahwa dalam setiap situasi kita harus beruntung. Baik Bapak Ibu sekalian, penekanan berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada kita bersama adalah marilah kita menjalankan bisnis ini selalu ingat dan mengingatkan diri kita kepada nilai-nilai yang membuat kita Bapak Ibu sekalian pantas menerima nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita posisikan diri kita bersama, masing-masing selalu mengevaluasi diri dalam seluruh posisi. Manajemen di posisi manajemennya, direksi, komisaris,
kemudian leader-leader, supaya coba selalu kita membayangkan saya pantas enggak di posisi ini, dan bagaimana saya pantas dalam posisi ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Maka semua kita berpikir kepantasan ini. Apakah pantas kita dan bagaimana sepantasnya, supaya gerak dan bisnis yang kita jalankan bersama ini membawa berkah. Berkah kehidupan kita bersama, berkah kepada kehidupan kita dunia, dan berkah kehidupan kita untuk hari akhirat. Berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga, berkah untuk umat, berkah untuk bangsa, dan berkah untuk alam semesta. Oleh karena itu kepantasan ini tentu kalau kita melihat sebagai orang beriman, kepantasan kita selalu kita ukur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada kita semua, hal-hal yang perlu kita pantaskan diri kita di dalam menjalankan bisnis ini di perusahaan yang besar ini, dan insya Allah akan semakin besar dengan perjuangan kita bersama dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu tadi sudah diingatkan oleh lagu-lagu kita bekerja atas dasar keimanan. Ini penting, iman jangan lepas. Setiap gerak kita ingat saya bekerja karena iman. Ibadah kita jangankan bisnis ya, ibadah kita iman kata Rasulullah. Ada dua kunci. Kalau ini bisa kita apakan pasti sukses. Ini kunci dasar, ini motivasi dasar. Apa kata Rasulullah? Tapi Rasulullah contohkan dalam puasa, contohkan dalam qiyamul lail, contohkan dalam Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan. Kemudian yang kedua apa? Wahtisaban. Artinya dia puasa itu didasarkan kepada iman kepada Allah, karena dia yakin Allah memerintahkan. Kemudian dia ketika dia melaksanakan puasa, dia lagi dipantau oleh Allah dan Allah melihatnya, maka dia menahan lapar, menahan haus, bukan karena takut dilihat orang, bukan karena supaya dipuji oleh orang, bukan mendapatkan posisi di tengah orang, tetapi mulahazahnya adalah iman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita juga ketika menggerakkan bisnis kita ini, jangan lupa pondasi kita, tempat berpijak kita iman. Allah melihat kita. Pertama sekali kita bergerak berbisnis asasan iman, Allah merintahkan kita. Ketika kita bergerak, Allah melihat kita dan Allah memantau kita. Kalau baik dalam gerak kita, ingat Allah akan membalasnya. Kalau seandainya tidak baik yang kita laksanakan, Allah mencatatnya. Maka bukan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Malaikat Allah telah menugaskan kepada kita, menugaskan kepada malaikat, Allah menugaskan kepada malaikat untuk memantau kita. Maka ada kiraman katibin, ada pencatat. Kalau ini iman ini lemah, maka itulah ikhwah sekalian, kadang-kadang orang menyimpang. Lupa dia bahwa berbisnis ini dasarnya iman kepada Allah. Lupa dia bahwa Allah telah menitipkan di kanan dan kirinya malaikat yang mencatat seluruh geraknya, mencatat seluruh omongannya. Maka sekarang kita bisa sembarang ngomong, tetapi satu hari al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka ikhwah sekalian, maka yang penting di sini adalah dasar iman. Kemudian apa lagi? Motivasi kita bukan motivasi duniawi. Biarkan motivasi duniawi itu manusia yang mencatatnya, tetapi catatan kita selalu dalam kita berbuat, motivasi kita ihtisaban. Bagaimana kita mencari pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah. Karena itulah yang akan berguna baik untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di hari akhirat. Maka ini pahala. Dan rugi sekali bos sekalian. Kalau kita hanya motivasi kita untuk mencari angka-angka atau mencari bonus-bonus yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang ada di dalam buku success plan, itu saja yang kita cari dan tidak ada mulahazah, catatan ataupun didasarkan kepada ihtisaban, rugi kita, rugi. Pekerjaan yang besar, yang begitu banyak pahalanya di sisi Allah, disia-siakan hanya sekedar apa? Hanya sekedar motivasinya duniawi. Oleh karena itu,
Dunia pasti didapatkan kalau seandainya kita mencari pahala. Maka kalau pahala ihtisaban dasar kita berbuat, pahala yang melimpah kita dapatkan di sisi Allah, dunia pun akan mengikuti kita. Kewalahan dunia mengikuti kita. Tetapi kalau dunia menjadi sasaran kita, capek dan lelah, dan kehidupan kita tidak bermakna. Di dunia kadang-kadang dunia itu tidak kita nikmati. Berapa banyak orang miliaran kekayaannya, triliunan kekayaannya, tapi tidak menikmati. Tapi kalau orang Islam, orang beriman, di sisi Allah dia sudah nyaman, akan tersimpan pahala, dan juga di dunia dia akan enak dan tenang menikmatinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini ya, ayat ini ada satu hal yang kena sering kita baca, dan mungkin ini ya kalau yang top leader ini hafal semuanya. Ayat ini kena sering kita baca tapi kurang kita dalami makna, kita tadabbur. Jarang kita tadabburi. Pertama sekali, hal adullukum. Hal adullukum itu kata ahli sastra Arab. Hal adullukum itu menunjukkan sesuatu yang berat. Maka apa yang ditunjukkan oleh Allah? Kepada satu perdagangan. Berarti perdagangan ini bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Dan apalagi perdagangan yang mana? Tunjikum min azabin alim. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perdagangan yang kita inginkan adalah perdagangan yang membebaskan kita daripada siksa. Siksa yang sangat pedih, azabin alim. Berarti ada konotasi. Ada perdagangan yang membawa orang ke siksa, ada perdagangan yang menyelamatkan orang dari siksa. Perdagangan yang mana kita cari? Yakin, lihat semuanya sepakat. Kita kepengen perdagangan yang akan meloloskan kita dari azab neraka pertama. Kalau dari dunia ini kan sebentar. La ilaha illallah wa sekalian. Hari-hari ini, apalagi di bulan-bulan pandemik ini, banyak orang tidak kita sangka tiba-tiba pergi. Banyak orang kita lihat sehat. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, kita tak tahu nasib kita. Kita kerja keras dari pagi sampai sore. Kalau hanya motivasi dunia, tiba-tiba mendadak mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditakdirkan kita hidup di tengah-tengah pandemik Covid-19 yang tidak menentu. Dan bahkan para ahli mengatakan banyak orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba tiba-tiba diserang. Maka tidak ada memang yang aman hidup ini. Maka hidup ini antara ketakutan dan harapan. Takut kepada Allah dan penuh harapan kepada Allah, optimis. Oleh karena itu kita tidak akan takut dan kita tidak akan khawatir kalau seandainya seluruh gerak-gerik kita karena Allah. Mati pun kita di tengah jalan, tidak ada masalah. Dan alhamdulillah husnul khatimah. Tetapi kalau seandainya iman tak ada, kita bergerak, berjalan, kemudian kita mensosialisasikan barang kita, mendistribusikan, berdagang, tetapi tidak ada niat iman dan tidak ada ihtisab, mati kita di tengah-tengah itu. Apa nasib kita? La ilaha illallah, rugi. Keuntungan di dunia, uang yang terkumpul semuanya tinggal sama orang yang hidup. Setelah itu apa? Tak tersimpan apa yang kita buat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, kita berbuat sebagaimana nasyid kita, nasyid kita yang utama di dalam HNI ini. Kita bekerja atas keimanan, iman dan iman yang dibarengi dengan ihtisab. Jadi di sini Allah katakan tunjikum min azabin alim. Kamu harus melakukan perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab neraka, bukan yang menyebabkan kamu masuk neraka. Maka apa yang kita tambahkan ikhwas sekalian dalam janji LED itu supaya apa? Supaya selamat kita semua dari neraka. Jangan kita gara-gara berdagang ini masuk neraka. La ilaha illallah. Apa gunanya? Apa sifat perdagangan yang membuat orang sukses? Sukses di dunia, kemudian keuntungan yang berkah, selamat dari azab neraka di akhirat. Tu'minuna billah. Maka perdagangan itu didasarkan kepada iman kepada Allah. Iman kepada Allah apa di situ? Iman kepada Allah pertama keikhlasan. Yang kita buat ini hanya semata-mata mencari ridha Allah.
Kemudian di situ ada ihtisaban, hanya semata-mata mencari pahala dan ganjaran di sisi Allah. Maka kalau ada lelaki yang berbuat tetapi tidak mendapatkan bonus yang menurut dia tidak seimbang dengan pekerjaannya, siang malam bekerja, tapi bonus sedikit. Tapi ada orang yang Bapak Ibu lihat, dia bekerja sedikit, bonusnya banyak. Jangan terlalu kecewa. Kenapa? Karena bonus manusia ini sedih. Tapi ingat, ihtisab, maka rugi nanti. Jadi kalau ada lelaki yang bekerja keras mati-matian, tapi tidak ada iman, tidak ada ihtisab, sudah kerja mati-matian, setelah itu apa? Tak tersimpan pahala sedikit di sisi Allah. Tapi kalau dia bekerja atas dasar niat iman, niat ikhlas, ihtisab kepada Allah, tu'minuna billah, maka subhanallah setiap langkahnya, setiap geraknya, pahala isinya, kebaikan isinya, dari situ penghapusan dosa, dan semua geraknya itu adalah di jalan-jalan Allah. Maka di sini apa? Tu'minuna billah, itu pertama. Di sini ada motivasi karena Allah, mencari ridha Allah, dasarkan ikhlas kepada Allah, mencari pahala dan ganjaran yang kita sasarkan bukan ganjaran yang ditetapkan oleh perusahaan bonus walaupun platinum ratusan juta angkanya, tetapi itu tidak terbayang oleh dia karena dia ketika dia bergerak di ayat ini yang terbayang oleh dia Jannatul Firdausil A'la. Saya mau tanya lihat ini. Lihat, saya tidak sebut satu-satu. Siapa yang setiap bergerak ketika dia menggerakkan usaha ini menjaring orang lain, yang terbayang oleh dia surga? Coba nunjuk. Atau yang terbayang oleh dia, saya bonus saya besok platinum. Atau bonus saya besok bonus. La ilaha illallah. Tu'minuna billah. Panjang itu uraiannya. Kemudian apa lagi? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini kunci juga. Kan biasanya kan tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini kenapa tu'minuna billahi wa rasulihi? Ini menjelaskan apa namanya? Garis prosedur dagang. Bagaimana dagang yang sukses dan yang menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik siksa di dunia ataupun siksa di akhirat. Pertama adalah iman, yang kedua apa? Wa rasulihi, rasul menjadi pedoman dan contoh teladan kita. Itulah ini sebenarnya makna tu'minuna billahi wa rasulihi. Maka apa yang saya tekankan sebagai saya Dewan Syariah di sini, Bapak Ibu sekalian, mari kita jalankan bisnis ini dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau sukses, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kamu mau sukses, mau dapat keberkahan dari Allah, surganya Allah, ridhonya Allah, kalau Allah ridho, keuntungan apa yang tidak kita akan dapatkan kalau sudah Allah ridho? Pasar mana yang tidak akan kita kuasai kalau sudah Allah ridho? Kalau Allah ridho, apa yang tidak kita bisa? Ridho Allah itu kita capai dulu dalam gerak kita ini. Kalau terbukti bahwa kita sudah mencari ridho Allah, Allah akan bukakan pintunya semua. Berarti apa? Kita pantas untuk memikul itu semua. Maka kita perlihatkan apa? Jadikan Rasul sebagai teladan kita dalam menjalankan bisnis. Maksud saya di sini adalah hal yang paling penting di dalam bisnis ini adalah memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Karena dalam konsep bisnis ini al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada prinsipnya, kaidah umumnya bahwa muamalah ini silakan jalankan. Itu semuanya mubah, tetapi kecuali ada hal-hal yang dilarang. Maka yang dipastikan jangan menjalankan bisnis dan bisnis yang kita jalankan itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh yang dilarang itu pasti merugikan. Seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasul di dalam bisnis ini pasti tidak menguntungkan. Sekalipun kata manusia menguntungkan, tapi itu menguntungkan menurut akal manusia, tetapi hakikatnya itu adalah kerugian. Maka apa yang perlu diperhatikan? Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pertama sekali, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
Jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Maka cara-cara yang batil jangan ditempuh dalam bisnis ini. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita membiarkan, kalau ada yang batil lalu tidak ditegur. Tidak ditegur oleh direktur, tidak ditegur oleh komisaris, tidak ditegur oleh Dewan Syariah, tidak ditegur oleh LED, dibiarkan penyimpangan itu, maka ketika itu Allah tidak memberkahi. Kita khawatir Bapak Ibu azab Allah datang. Ini berbahaya sekali. Maka jangan nanti jangan di antara kita kalau diingatkan dengan masalah ini, apakah ngomel dia, merasa keberatan? Tidak. Ini demi keselamatan bersama. Ingatkan, kita diingatkan oleh, biasanya hadis ini kalau biasa sering-sering dibaca ini. Karena kita dalam perahu Pak Agung ya. Mungkin Pak Agung juga beberapa kali sudah mengingatkan. Dia sebagai naqadah mengingatkan seluruh penumpang, kita penumpang semuanya di dalamnya. Jangan sampai sembarangan membocorkan kapal dari bawah. Orang yang berbuat pelanggaran itu sama membocorkan kapal HNI supaya karam kita bersama. Kalau ada orang yang kelihatan kita membocorkan, sama-sama kita bergerak untuk menghadang dia. Jika perlu ikat dia, campakkan dia dalam air. Daripada semua yang akan, kan kisah Rasulullah menceritakan sebuah kapal, orang yang berlayar sebuah kapal semua penumpangnya, lalu ada yang mendapat tempat di bagian bawah, ada yang mendapat tempat di atas. Dan tangganya susah, karena orang ramai, haus yang di bawah butuh air. Lalu apa dia bilang? Kalau kita ke atas susah sekali, bagaimana kalau kita bocorkan kapal ini dari bawah? Gampang, kita ngambil air lagi, bocorkan, keluar air langsung. Coba kalau semua penumpang hanya melihat, dilihat aja dia melobangi kapal itu, apa yang terjadi? Maka di satu sisi direksi harus tegas, komisaris harus tegas. Seluruh penumpang yang akan menghancurkan kapal ini tidak boleh kita, ya barangkali tentu ada prosedur. Ditegur, enggak juga diikat dia, enggak juga dibuang dia ke dalam air. Kalau akan menenggelamkan kapal ini semua, bukan satu orang, kapal ini tenggelam dibuatnya kalau itu yang membocor. Itulah namanya amar ma'ruf nahi. Maka saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua. Jadikan Rasulullah sebagai teladan kalau kita mau selamat. Apa teladan Rasulullah SAW dalam bisnis? Hindari yang dilarang-larang oleh Rasulullah. Salah satu yang dilarang oleh Rasulullah, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali itu orang pendosa. Maka kalau ada niat-niat menimbun-nimbun, ini adalah pekerjaan kata Rasulullah khati'. Orang seperti ini orang tak beres. Maka jangan sekali-kali melakukan ini, karena yang namanya ihtikar. Dan ihtikar memberi mudarat kepada orang lain. Kalau seandainya ihtikar yang tidak memberi mudarat, silakan. Tapi kalau ihtikar menimbun-nimbun barang, pertama sekali dia menimbun untuk mendapatkan royalti, untuk mendapatkan pangkat-pangkat tertentu, kemudian dibeli barang banyak-banyak. Setelah itu dia timbun. Kalau hanya sekedar menimbun sudah mudarat, karena itu adalah namanya mubazir. Kalau sempat dia timbun saja, kemudian ditubuhkan tanah, itu mubazir dan dia dosa. Innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin, itu setan itu. Maka tidak boleh penimbun-penimbun itu bersama kita, karena penimbun-penimbun itu dibiarkan setan. Maka kata Rasulullah, la yahtakiru illa khati'. Kalau seandainya dia tidak menimbun, tetapi dia pasarkan barangnya itu, apa yang terjadi? Mudarat kepada orang banyak. Terpaksa dia menjual barang ditimbunnya itu dengan harga di luar kesepakatan kita. Maka sekarang tadi Pak Agung menceritakan, sekarang masih banyak di pasar-pasar online MHS kita dijual dengan harga 20.000 Pak Agung ya, 22.000. Coba, ini apa namanya? Pertama sekali ini membahayakan perusahaan, membuat perusahaan ini tidak trust, tidak bisa dipercayai. Di dalam success plan kepada produsen konsumen dijual sekian.
Kepada member dijual sekian. Tetapi buktinya di pasar terbuka online dijual. Berarti apa? Ini perusahaan pembohong. Gara-gara siapa ini? Kita biarkan dia. Yang rugi bukan Pak Wisnu saja nanti. Yang rugi bukan Pak Agung, bukan saya, bukan kita, semua karam dibuatnya. Oleh karena itu kepada LED semuanya, LED top LED, saya minta kalau ada yang berbuat, tolong laporkan cepat sebelum apa? Berbahaya untuk perusahaan ini. Saya minta laporkan cepat. Kalau di bawah kita dia tegur dia dan berikan komitmen yang tegas kepada dia. Karena ini Bapak Ibu bahaya. Dan ini dirasakan oleh perusahaan. Terganggu sekarang gerak perusahaan karena kerja orang-orang tak benar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ini masalah ihtikar saja. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, penipuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu bukanlah umat kami. Tidak termasuk umat kami. Maka melakukan rekayasa, kemudian melaporkan ke perusahaan. Kadang-kadang tidak terdeteksi oleh yang namanya IT itu kan tidak bisa mendeteksi semuanya. Bapak Ibu, maka perlu moral, perlu akhlak. Akhlak itu adalah antara seseorang dengan Allah, harus menjadi karakter. Karena sehebat-hebat sistem apapun yang dibuat oleh manusia, tapi kalau manusianya tak benar, jebol sistem itu. Ini mohon maaf Pak Agung sudah membuat sistem. Sudah tadi disosialisasi oleh Pak Rafiq. Ini sebenarnya sistem ini adalah untuk meminimalisir terjadinya rekayasa. Tapi sekali lagi, saya di atas mimbar saya bilang sama Pak Agung ya. Sistem apa saja Pak Agung kita buat. Kalau manusianya otaknya tak benar, ada saja akal-akalannya. Maka kita butuh LED yang benar. Niat benar. Motivasinya iman yang memantau dia sebelum dipantau oleh direksi, sebelum dipantau oleh sistem IT, sebelum dipantau oleh leader. Dia adalah merasa di bawah pantauan Allah. Dia selalu takkan mungkin dia berbuat yang tak benar. Mari kita bina. Maka ini juga tentukan tanggung jawab top leader. Kenapa? Karena leader-leader di bawahnya pasti ada lagi upline-nya. Yang bertanggung jawab yang pertama adalah top leader. Bagaimana membangun supaya leader-leader di bawahnya semuanya benar. Katakan kepada mereka, jangan nominal angka yang menjadi sasaran Anda, tetapi apa? Keridhaan Allah itu yang harus menjadi sasaran. Maka yang kita doakan, ya Allah berikan saya sekian triliun, kan bukan itu, tetapi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridho Allah dulu kita cari. Kalau Allah sudah ridho dan kerja kamu siang malam seperti ini, bagaimana Allah tak akan memberikan rezeki ini? Kalau Allah sudah ridho dan kita kerja keras, artinya apa? Allah ridho. Kemudian sebab usaha yang maksimal kita kerjakan. Jangankan orang yang beriman, orang tak beriman saja, kalau dia bekerja keras, Allah tunjukkan hasil kerja kerasnya itu. Apalagi kalau dia beriman, Allah ridho, kemudian usaha duniawi secara manusiawi dia tempuh, maka orang seperti ini akan lebih diberkahi dan bahkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini iman dasar, kemudian di dalam melakukannya contoh kita siapa? Rasulullah. Setelah itu wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa apa? Konsep harta yang kita cari ini sebenarnya apa konsepnya? Maka salah satu Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran juga Allah katakan, harta ini semuanya titipan Allah, amanah Allah. Ini harta Allah, maka jangan dicari dia dengan menghalalkan segala cara. Tempuhlah dia dengan cara-cara yang halal. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Memang yang disebut di sini kulu, tetapi sebenarnya adalah kenapa kulu? Kenapa yang paling utama kita mencari duit untuk makan, untuk minum. Maka seluruh aktivitas ekonomi kita halal thayyib. Karena waktu yang membatasi saya, jadi saya sedih ringkas saja. Pertama sekali didasarkan kepada iman, kemudian jadikan Rasulullah sebagai panutan,
Tolong dipelajari seluruh yang dilarang Rasulullah jangan ada dalam bisnis kita. Maka riba tak boleh, kezoliman tak boleh, makan harta orang secara batil, penipuan tak boleh, nipu-nipu, membuat rekayasa-rekayasa yang dia belum pantas mendapat suatu pangkat, apalagi uang. Dia belum pantas, dia nipu, dapat royalti sekian juta, dia makan duit itu, duit haram semuanya itu. Itu apa dia makan? Kalau itu hasil penipuan, hasil merekayasa. Rekayasa. Oleh karena itu bisnis itu, dasar bisnis di dalam Islam dicontohkan Rasulullah transparansi. Kemudian bisnis yang didasarkan Rasulullah apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang beriman itu terikat oleh kesepakatan. Apalagi bisnis ini. Kesepakatan kita apa? Tertuang dalam success plan. Maka lalui itu semua. Jangan melanggar kesepakatan itu menempuh jalan yang haram. Nah, ini penting saya tekankan di sini. Apalagi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dilarang kita di dalam bisnis ini adalah berlebihan di dalam mempromosikan harta, mempromosikan dagang. Kemudian juga apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Maka kita alhamdulillah, tadi saya tanya Pak Aziz, di tengah-tengah pandemi ini banyak produk-produk kita yang kita naikkan harganya. Alhamdulillah kata Pak Aziz tak ada katanya. Ada yang naik tapi sebelum pandemi itu ya Pak Agung ya. Mari kita buat kesan nanti ini. Jangan nanti apa? Karena ada yang laku nanti di tengah pandemi kita naikkan harganya. Nanti kita tertuduh, nanti niat kita. Istiqlal namanya. Istiqlal itu haram hukumnya. Tak boleh kita memanfaatkan kesusahan orang untuk mengeruk keuntungan duniawi. Dan juga apalagi kita namakan kesusahan, tidak akan sukses itu. Tetapi apa? Di sini kita saling membantu. Walaupun kita tidak bisa menurunkan harga barang-barang kita di tengah-tengah pandemik dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan sangat bisa kita turunkan. Selama kita ada untung. Ada yang turunkan ya? Subhanallah, luar biasa. Jadi di samping ayah ini kan apa namanya hand sanitizer ya. Itu subhanallah. Bapak Ibu sekalian, dan juga jangan pernah dimanfaatkan nanti. Kadang-kadang manajemen tidak mengontrol. Tetapi nanti lihat kadang-kadang di sebagian daerah dilihatnya banyak orang butuh. Di samping di situ dia mendapat poin, di satu sisi dia juga menjual dengan harga konsumen. Ini juga kan berbahaya. Bukan bisa dilakukan semuanya. Tapi ini tidak dibenarkan. Ingat kesepakatan kita dan kesepakatan orang Islam itu kita antara kita, siapa yang memantau sebelum manajemen. Yang memantau bukan sistem, yang memantau bukan manajemen, tetapi yang memantau Allah Subhanahu wa taala. Maka para maka top leader mudah-mudahan tidak tercium ada top leader yang berbuat tidak benar. Ini yang kita inginkan. Kalau top leadernya sudah bersih, tenang kita. Tapi kalau sudah ada top leader yang terkesan, wah ini kan susah sekali ini. Kemudian juga top leader memantau lead di bawahnya. Maka semuanya coba kita periksa. Satu yang kita jaga, jangan ada membuat yang dilarang. Karena kalau sudah dilarang buat, ini berbahaya, akan mengharamkan bahtera ini. Resikonya sangat besar sekali. Maka tu'minuna billah wa billahi wa rasulihi. Kemudian apakah lagi kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bekerja keras. Dasarkan iman, contoh Rasulullah baringi dengan kerja keras. Sampai kerja keras kita itu disebut dengan jihad. Apa itu jihad? Yaitu dengan segala pengorbanan. Kemudian ingat, di dalam perjuangan kita ini jangan sampai meleset. Fi sabilillah. Semua jalan yang kita tempuh itu di atas jalan Allah. Jangan sampai menyimpang. InsyaAllah. Kalau seperti itu, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa kamu semua. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu dalam surga. Wa masakin thayyibah. Allah akan berikan kamu tempat tinggal yang indah. Fi jannati adn. Di surga adn. Zalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang gemilang. Kemudian apa? Ingat ini sasaran pertama surga. Apa kata Allah setelah itu? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Coba lihat tafsirnya. Ini adalah kesuksesan duniawi. Tetapi didahului dengan yaghfir lakum. Dagang yang kamu lakukan ini mengakibatkan dosamu diampuni.
Dagang yang kamu yang jalani ini adalah untuk menjamin kamu besok masuk surga, mendapatkan masakinah thayyibah. Itu kesuksesan yang gemilang. Tapi tidak ada salah. Kamu wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Dan ada yang juga yang kamu cintai, keuntungan duniawi dan fathun qarib, kemenangan yang sebentar lagi menanti. Masya Allah. Maka ini bisa, tidak ada masalah kita menguasai pasar dunia. Maka menguasai pasar dunia ini namanya futuh. Maka kalau di Sulawesi belum ada HNI, ayo futuh HNI atau Fathul Qarib itu. Ya Pak Berli ya. Sekarang banyak apa lagi? Filipin belum apa? Futuh. Makan futuh kita kedua. Kan futuh itu kan maknanya penaklukan. Artinya usaha kita ini akan bisa mendominasi dunia semuanya. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, dengan komitmen kita bersama dengan ini, InsyaAllah bahwa di masa-masa musibah ini Allah akan memberkahi. Cari ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha, InsyaAllah sukses bisnis kita ini berkah, dan bisnis kita ini semakin hari semakin menggembirakan. Jaga ridha Allah, Allah akan membahagiakan kita. Yakinlah itu. Di dunia Allah bahagiakan kita, di akhirat Allah akan tempatkan kita di tempat yang paling baik. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Tapi boleh sedikit enggak Pak Agung ya saya menjelaskan, karena ada pertanyaan tadi. Ini di dalam masalah membagi-bagi poin untuk memotivasi downline. Karena ini banyak ditanya oleh bagaimana sekarang kan tidak boleh merekayasa. Tetapi kalau merekayasa untuk menimbun, memang sudah ada fatwanya, kita fatwakan dulu tahun 2016. Jadi fatwa ini saya minta kalau bisa Pak Agung disosialisasikan betul. Maka seluruh LED membaca fatwa ini, dan fatwa ini kalau bisa disosialisasikan kepada downline supaya tidak terjadi penumpukan. Maka penumpukan itu jelas bahwa rekayasa untuk mendapatkan royalti, mengejar sebuah pangkat, maka direkayasa dengan membeli barang banyak-banyak. Setelah itu ditumpuk, setelah itu diberikan dijual di pasar online dengan harga yang murah. Ini jelas-jelas dilarang. Cuman kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana caranya Pak Ustadz? Kalau seandainya memang ini adalah poin daripada real, barang-barang sudah terjual secara real, tetapi saya ingin menggerakkan downline saya supaya mereka termotivasi bergerak, maka saya hadiahkan sebagian poin-poin yang memang hasil real jualan, bukan barang tak ada menumpuk. Apakah dibolehkan? Maka memang saya dalam beberapa pertemuan saya katakan bahwa kalau itu memang hak kita secara sah, tidak ada rekayasa, lalu kita berikan kepada orang lain, itu tidak ada masalah secara prinsip. Ya, tidak ada secara prinsip. Kalau itu memang normal dan itu bukan dengan penimbunan, tapi hasil jual dan barang tak ada menumpuk. Namun Bapak Ibu sekalian, saya tadi berbincang-bincang dengan Pak Agung. Oleh karena itu, apa masalahnya? Masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa mengontrol di satu tingkat, tetapi di tingkat di bawahnya kita tidak bisa mengontrol. Kita umpamanya bisa benar, tetapi mendapatkan di bawahnya nanti kalau dia mencontoh tidak benar. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalau memang perusahaan hal ini secara syariah sebenarnya tidak ada masalah, tetapi bi'tibar ma'alat namanya. Ada konsep dalam syariah ini i'tibar ma'alat. Apa resiko akibat dari satu tindakan? Walaupun kadang-kadang boleh tapi berakibat tidak baik, maka ditutup pintu itu supaya tidak terbuka keran untuk berbuat penyimpangan. Oleh karena itu saya katakan, kalau memang susah dikontrol dan akan membuka pintu hal-hal yang akan membahayakan kepada perusahaan, maka kalau kita sepakat menutup, dan itu manajemen yang akan mengkaji, kalau ditutup maka kita harus patuh dan taat kepada aturan ini demi kemaslahatan bersama. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan selalu berdoa. Jangan lupa ya. Terakhir tadi at-tibur rohani. Jadi tadi kan ada untuk faktor kesehatan itu tibur rohani apa? Itulah Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada beberapa doa Bapak Ibu, jangan lupa ya. Baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah setiap berangkat dari rumah. Jangan lupa.
Yang kedua, setiap masuk tempat jangan lupa baca a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini masuk ke ruangan ini baca itu. Maka corona insyaallah. Itu Allah Rasulullah menjamin. Yang ketiga, jangan lupa pagi sore zikir pagi sore. Kalau seandainya tidak bisa baca semuanya, minimal ada beberapa yang dibaca. Pertama baca sayyidul istighfar. Yang kedua baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un 3 kali. Kemudian baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian ada doa yang tidak pernah dilupa Rasulullah pagi sore. Doa ini agak panjang sedikit tapi usahakan baca ya. Orang-orang ini baca ini. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an utala min tahti. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah tak pernah meninggalkan doa ini pagi dan sore. Udah hafal itu? Di-share ya? Ya insyaallah nanti kita share, nanti kita bacakan doa itu dalam hadis yang sahih Rasulullah tak pernah melupakan. Dan itu doa tolak bala. Doa tolak bala dan menjaga daripada bala. Nggak hafal ya? Insyaallah kita share. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha. Karena dengan usaha kita tidak termasuk orang yang Bapak Ibu sekalian musyrik. Jadi kalau seandainya orang fasik, dan jangan menggantungkan pula seluruhnya berusaha, tapi berdoa selalu kepada Allah, maka umat Islam pertengahan insyaallah sukses, sehat di dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.